Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Fahira dengan nomor induk mahasiswa 8581070066. Pada video praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum yaitu tentang sifat cahaya. Pengertian sifat cahaya. Cahaya adalah bentuk energi yang dapat merambat dalam bentuk gelombang atau partikel tanpa memerlukan medium perantara. Sifat-sifat cahaya yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan benda lalu dipantulkan kembali ke arah lain. Contoh dalam kehidupan adalah kita dapat melihat bayangan di cermin. Kemudian yang kedua, pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda sehingga arah rambatnya berubah. Contohnya adalah pensil di dalam air tanpa bengkok. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengamati bagaimana cahaya dapat dipantulkan dan dibiaskan ketika mengenai permukaan atau melewati dua medium yang berbeda. Pemantulan cahaya dipantulkan ketika mengenai permukaan yang mengkilap seperti cermin. Pembiasan cahaya dibiaskan ketika melewati dua medium yang berbeda seperti udara dan air. Alat dan bahan: sentar, cermin datar, ruangan yang agak gelap, gelas bening, air, pensil atau sedotan. 1. Pemantulan cahaya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Pertama, susunlah lampu sentar dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian yang kedua, nyalakan lampu sentar dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Dan yang ketiga, gambarlah jalan berkas sinar pada langkah kedua, sehingga tampaklah sudut datang dan sudut pantulnya. Yang keempat, ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul. Dari hasil pengamatan ini, sudut datang yang ditunjukkan pada busur derajat memiliki nilai yang sama dengan sudut pantul. Hal ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang menyatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kelima, letakkan sebuah benda, yaitu lilin, di depan cermin datar dan amati bayangan selama benda itu kita geserkan di depan cermin datar. Lalu catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan dibentuk oleh cermin datar. Pada percobaan ini, lilin digeser maju dan mundur di depan cermin datar. Terlihat bahwa bayangan lilin ikut berubah posisi mengikuti pergerakan lilin. Bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan memiliki ukuran yang sama dengan benda. Selain itu, jarak bayangan ke cermin selalu sama dengan jarak lilin ke cermin. Hal ini membuktikan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Langkah pertama adalah susun alat sesuai dengan gambar yang ada di modul. Kemudian yang kedua, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah yang kedua, sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Nah, pada percobaan ini digunakanlah lilin dan cermin cembung. Setelah diamati, bayangan lilin tampak berada di belakang cermin, berukuran lebih kecil dan tetap tegak. Bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar karena bersifat maya.
Hal ini menunjukkan bahwa cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah pertama, susun alat. Kedua, nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya, baik sebelum maupun sesudah mengenai cermin cekung. Ketiga, gambarlah jalan berkas sinar pada langkah kedua, sehingga kita tahu sudut datang dan sudut pantulannya, serta bayangan yang terbentuk. Keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Kelima, aturlah jarak benda atau layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Lalu ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Keenam, jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Pada percobaan ini digunakan lilin, cermin cekung, dan layar. Setelah posisi layar diatur, terbentuk bayangan lilin yang jelas pada layar. Bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan terbalik. Ketika jarak lilin diubah, ukuran dan posisi bayangan juga berubah. Hal ini menunjukkan bahwa cermin cekung dapat mengumpulkan sinar cahaya dan membentuk bayangan nyata yang dapat ditangkap oleh layar. 2. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya dengan balok kaca. Pertama, susunlah lampu senter, celah, dan balok kaca. Kedua, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut, lalu tampak sudut yang datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Pada percobaan ini, saya mengarahkan cahaya senter ke balok kaca melalui celah cahaya. Setelah diamati, berkas cahaya berubah arah saat memasuki dan keluar dari balok kaca. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mengalami pembiasan ketika melewati dua medium yang berbeda, yaitu udara dan kaca. Untuk sudut bias yang terbentuk berbeda dengan sudut datang, karena cahaya berubah arah ketika memasuki balok kaca. Keempat, pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Dari percobaan ini dapat saya simpulkan bahwa lensa cembung dapat memperbesar benda yang diamati dari jarak dekat dan dapat membentuk bayangan nyata yang terbalik pada layar akibat pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Pertama, susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris. Lalu yang kedua, atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan, dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Pada percobaan ini digunakan lilin, lensa cembung, dan layar. Cahaya dari lilin melewati lensa cembung dan mengalami pembiasan. Setelah posisi layar diatur, terbentuk bayangan yang jelas pada layar. Bayangan yang dihasilkan bersifat nyata, terbalik, dan dapat ditangkap oleh layar. Hal ini menunjukkan bahwa lensa cembung dapat mengumpulkan cahaya pada titik fokus. Kemudian untuk langkah yang ketiga, pergunakan sebuah lensa cekung
untuk mengamati huruf pada buku Anda dengan jarak yang relatif dekat, kemudian geserkan secara perlahan menjauhi huruf tersebut, lalu catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa lensa cembung mampu memperbesar objek yang berada dekat dengannya. Bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar, sehingga tulisan pada buku terlihat lebih besar dan mudah dibaca. Hasil pengamatan pemantulan dan pembiasan cahaya. 1. Pemantulan cahaya. Pada cermin datar, sudut datang sama dengan sudut pantul. Bayangan bersifat tegak, sama besar dan maya. Pada cermin cembung, bayangan tegak diperkecil dan maya. Pada cermin cekung, bayangan dapat nyata atau maya, bergantung jarak benda. Kemudian yang kedua, pembiasan cahaya. Cahaya berubah arah saat melewati dua medium yang berbeda. Pembiasan terjadi karena perbedaan kerapatan optik medium. Cahaya membelok saat masuk dan keluar dari balok kaca atau lensa. Bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung dapat nyata, terbalik, dan dapat ditangkap layar. Ukurannya bergantung pada jarak benda dan layar. Kesimpulannya, cahaya memiliki sifat yang dapat dipantulkan dan dibiaskan. Kemudian pemantulan cahaya terjadi saat cahaya mengenai permukaan benda, sedangkan pembiasan terjadi saat cahaya melewati dua medium yang berbeda. Sifat-sifat inilah yang dapat diamati melalui percobaan sederhana. Sekian praktikum untuk kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.